Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing bersikap, berpikir dengan kelembut, cerdas, dewasaan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, agar ketika sehari-hari sebagai warga negara Indonesia berdasar Pancasila senantiasa berusaha, berkarya yang terpuji. Tentu saja bermanfaat bagi seluruh insan di bumi pertiwi, bahkan di seluruh dunia yang kita cintai. Pemirsa, kita masih melanjutkan serial Partai Politik Indonesia di bagian ketujuh. Syabdana, syair, puisi, karya sastra, 7 dalam pesona. Yang ke 15.713. Saya tulis dari Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 15 Juli 2022 pukul 7:24 sampai dengan 27 menit. 3 menit kami dimampukan membuat satu tema Partai Damai Indonesia. Partai Damai Indonesia, petani, peternak, nelayan beraneka. Semua pihak dalam pertanian luas saling kerjasama. Selalu ada damai ketika petani hidup sejahtera. Peternakan terjaga dari ragam penyakit yang menimpa. Nelayan dapat mandiri menelusuri laut dan samudra. Semua bersatu, saling gandeng tangan, mewujudkan cita-cita. Faham politik tak sekedar menjadi penonton belaka. Pemirsa, Pancasila sebagai ideologi terpuji, tertinggi, termulia, tentu diaktualisasi nilainya, direformasi seperti nilai-nilai luhur yang pernah diterapkan menjelang Indonesia merdeka hingga merdeka pada tahap atau pada tahun-tahun awalnya. Rohnya kita ambil, kemudian kita aktualisasi. Kita selesaikan gagasan besar dari seorang tokoh proklamator, presiden pertama, panglima besar, pemimpin revolusi Soekarno. Sekali lagi, tidak harus menjadi Soekarnoisme yang tidak tahu kelemahan Soekarno. Tapi juga tidak fobia terhadap Soekarno. Karena Soekarno adalah putra terbaik bangsa di masanya. Lebih kurangnya ada, kita ambil lebihnya. Dan kelebihan itu gagasan, golongan karya, atau golongan fungsional yang dibagi dalam 7 kekaryaan. Meskipun tidak persis seperti apa yang saya sampaikan. Oleh sebab itu kebaruan
adalah bagian dari karya kami yang dimampukan oleh Allah. Tentu lewat pergaulan yang sangat intensif dengan saudara-saudara kami di sejumlah perguruan tinggi, utamanya di Universitas Brawijaya Malang. Tentu saja sejawat-sejawat kami sangat mewarnai pemikiran-pemikiran yang saya sampaikan dalam unggahan kanal Hikmatologi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Mengapa harus ada Partai Damai Indonesia? Kami namakan Partai Damai Indonesia sebab petanilah satu-satunya orang, peternaklah satu-satunya orang, nelayanlah satu-satunya orang, sekelompok orang yang tidak bisa membuat hari ini menanam, sekarang menuai. Hari ini berternak, esok beranak. Sekarang menabur jala, serta-merta selalu didapatkan hasil yang sama. Tidak demikian. Karena itu, ketika petani, peternak, nelayan, dan seterusnya, penyanggah ekonomi bangsa negara Indonesia yang utama ini damai, maka makmur sangat bisa dirasa oleh hati yang bijak bersyukur. Semua pihak dalam pertanian luas saling kerjasama, tanpa upaya saling kerjasama, bermitra. Kait berkelindan bergandeng tangan, tidak bisa diwujudkan panen bagi petani yang bagus, peternak mengunduh hasilnya dengan bagus, nelayan menebar jalannya dengan bagus. Semua atas kerjasama yang demikian banyak di antara anak-anak bangsa. Bahkan kerjasama itu bisa antar anak bangsa. Selalu ada damai ketika petani hidup sejahtera. Oleh sebab itu, salah satu tugas dari Partai Damai Indonesia adalah membuat aspirasi petani, peternak, dan nelayan bisa masuk dalam birokrasi, dalam mesin politik resmi. Riset kami yang mendalam bersama tim Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang yang sekarang menjadi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang di Kabupaten Tuban. Mengapa jargon ketika itu bupati ya di tahun 2010-an sampai 2012-an, mengapa jargon berternak itu tidak sampai pada petani atau peternak, namun ternak lebih banyak didatangkan dari luar daerah? Karena kelemahan utama, meskipun ketua peternak sapi Indonesia ada di Kabupaten Tuban, dan beliau adalah peternak terbesar se-Indonesia, tidak bisa masuk di dalam mesin politik resmi dan birokrasi karena tidak ada yang mewakili. Jika ada hearing, dengar pendapat, sekedarnya, karena cuma mendengar. Karena mendengar juga belum tentu ditulis. Kalau ditulis juga belum tentu disampaikan dalam sidang paripurna dan dijadikan peraturan daerah, belum tentu itu. Petani
lebih cerdas dibanding dengan aparat birokrasi dan para politisi ketika mengerjakan yang berkaitan dengan peternakan, pertanian, dan nelayan. Makanya Partai Damai Indonesia menjadi niscaya dibentuk oleh petani, peternak, dan nelayan, bersatu padu menjadi mitra bersaudara lebih erat lagi, agar salah satunya peternakan terjaga dari ragam penyakit, kemudian inseminasi buatan atau IB, dan yang lainnya bisa aman terkendali, sekaligus bisa memproteksi ya, ternak-ternak yang asli daerah. Nah, semua bersatu saling gandeng tangan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita bersama kita itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sekali lagi, presiden, siapapun presidennya, itu tidak perlu membuat visi misi. Karena visi misinya itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau masih sibuk setiap presiden, misinya ganti, visinya ganti, nah kita ini nggak selesai-selesai membangun yang berperadaban. Oleh sebab itu, di dalam atau di bawah panji Partai Damai Indonesia, faham politik itu niscaya, sehingga petani, peternak, nelayan tidak sekedar dimobilisasi menjadi penonton belaka, sekedar diberikan uang saku untuk beli rokok, diberikan satu jinjing, satu kresek sembako, kemudian tergade kedaulatannya. Sistem hikmatokrasi mungkin akan dirasa menyakitkan hati bagi partai-partai besar sekarang. Tetapi jika hatinya besar, partai sebesar apapun sekarang, maka akan rela, ikhlas, legowo, rilo, narimo Indonesia sampai hari kiamat berdasar hikmatokrasi sistem pemerintahnya dengan 7 pilar partai. 7 pilar partai ini harus sampai dengan kiamat tetap 7. Sehingga sekali lagi, tidak setiap tahun disibukkan untuk ngopiok undian nomor urut partai. Tidak perlu itu. Karena nomor partai apapun diberi ABC tidak punya pengaruh terhadap elektabilitas. Sebab elektabilitas tidak perlu dicari. Karena sejak awal terstruktur, terbudaya, berperadaban di bawah panji profesi masing-masing. 7 partai. Insya Allah usai. Mudah-mudahan berguna untuk sumbangsih pemikiran sederhana. Namun kami merasakan istimewa, bukan pemikiran saya. Tetapi yang istimewa, bahkan teristimewa adalah karena Garuda Pancasila mengilhami kita semua anak bangsa. Sehat selalu, selamat, terlindungi dari wabah bencana dan penyakit buruk serta memalukan lainnya, termasuk penyakit hati, makmur, sejahtera bersama Indonesia Pancasila niscaya. Terima kasih.